Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu guru bendara BOS atau operator BOS, bagaimana kabarnya? Sudahkah Bapak Ibu beralih dari Arkas 3 ke Arkas 4.0? Bagi yang belum beralih, ayo segera kita beralih ke Arkas 4.0. Bagaimana caranya? Bisa dilihat di kolom deskripsi untuk cara beralih dari Arkas 3 ke Arkas 4.0. Bagi yang sudah beralih, berikut ini kami sampaikan fitur utama dan fungsi-fungsinya pada Arkas 4.0. Langsung saja kita mulai dari fitur-fitur pada Arkas 4.0. Yang pertama, Arkas 0 ada fitur penganggaran. Nah, fitur penganggaran itu kalau kita lihat itu modelnya seperti ini. Ini adalah fitur penganggaran. Nah, fitur penganggaran itu bisa kita cek di sebelah kiri atas atau kalau kita perbesar seperti ini, tempatnya berada di paling atas sendiri. Berikutnya, pada fitur penganggaran itu ada beberapa menu. Yang pertama ada menu sumber dana. Nah, menu sumber dana itu letaknya di atas ini. Ini adalah menu sumber dana. Ada apa saja? Yaitu ada BUSP reguler, berarti sumber dana yang umum yang diterima oleh setiap sekolah. Ada BUSP daerah, BUSP kinerja, Silpa, BUSP kinerja, dan juga menu lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada menu status kertas kerja. Nah, menu status kertas kerja itu letaknya berada di sampingnya kertas kerja, yaitu di sini atau di sini. Ya, ini kalau kita perbesar, yang pertama adalah ada keterangan belum aktif. Kalau status kertas kerjanya belum aktif, berarti kertas kerja tersebut belum diaktifkan. Nah, ada juga menu draft. Ya, status kertas kerjanya yaitu draft. Draft itu berarti kertas kerja masih dalam pengerjaan. Dan ada juga yang nanti keterangannya adalah nonaktif atau lewat batas. Berarti ini sudah melewati tahun berjalan. Berikutnya dalam menu penganggaran ada menu perintah. Menu perintah itu letaknya di paling kanan, yaitu yang berada di sini ini. Dalam menu perintah ada 3 menu. Yang pertama adalah yang bermodel seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk melakukan penganggaran. Jadi kalau kita itu ingin melakukan penganggaran, kita cukup klik tombol yang seperti ini, yang sebelah kiri. Kemudian ada tombol yang tengah. Tombol yang tengah itu yaitu ini seperti tong sampah. Itu gunanya adalah untuk menghapus RKAS. Jadi kalau kita ingin menghapus RKAS, maka kita bisa klik menu seperti tong sampah ini. Berikutnya, yang ketiga ada menu seperti printer, ya, itu untuk mencetak kertas kerja. Jadi kertas kerja itu kalau kita ingin mencetaknya, maka kita tinggal klik menu seperti printer. Oke, itu menu-menu yang ada di fitur penganggaran. Berikutnya, yang kedua, selain ada fitur penganggaran, di Arkas 4.0 juga ada menu penata usahaan. Nah, menu penata usahaan letaknya berada di sini ya, di kiri. Dan kalau ini saya perbesar, letaknya di bawahnya menu penganggaran. Di bawahnya menu penganggaran ada menu penata usahaan. Dalam menu penata usahaan ini ada beberapa fitur-fiturnya. Yang pertama yaitu ada aktivasi BKU. Nah, aktivasi BKU itu letaknya berada di sini. Ini ya.
kalau saya perbesar itu tulisannya seperti ini. Nah, fungsi dari aktivasi BKU itu adalah untuk mengaktifkan BKU dalam 1 tahun. Jadi ketika kita akan melakukan penatausahaan setelah kita ajukan ke dinas dan sudah disetujui, maka kita bisa melakukan penatausahaan. Nah, sebelum melakukan penatausahaan itu kita aktifkan penatausahanya yaitu di aktivasi BKU. Setelah BKU-nya nanti diaktifasi, baru kita nanti bisa melakukan penatausahaan. Berikutnya ada menu tombol BKU tiap bulan. Itu di fitur penatausahaan. Yang mana menunya? Menunya adalah yang berada di tengah ini ya. Yang ada bulan-bulannya mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun berjalan. Nah, fungsinya ini adalah untuk membuat BKU tiap bulan. Jadi tiap bulan itu kita bisa membuka BKU atau membuat BKU dengan mengeklik sesuai bulan berjalan. Berikutnya yang ketiga, dalam fitur penatausahaan ada tombol cetak. Tombol cetak itu letaknya berada di paling kanan. Nah, tombol cetak itu fungsinya adalah untuk mencetak BKU dan juga penatausahaan yang lainnya. Misal, ada mencetak pembantu bank, pembantu tunai, pembantu pajak, dan lain-lain. Itu semua letaknya di menu cetak ini. Itu adalah menu yang ada di fitur penatausahaan. Berikutnya yang ketiga, dalam Arkas 4 ada fitur arsip. Nah, apa fitur arsip itu? Fitur arsip itu letaknya berada di bawahnya penatausahaan. Untuk lebih jelasnya, ini saya perbesar. Menu arsip itu letaknya di sini ini. Dalam menu arsip ada apa saja? Nah, dalam menu arsip itu ada yang pertama menu pilihan. Nah, pilihan itu yang mana? Nih, yang saya garis bawah itu adalah menu pilihan. Yang pertama ada semua format. Semua format itu apakah nanti kita akan mengarsipkan BKU atau RKAS ya, letaknya di situ. Berikutnya yang kedua ada semua sumber dana. Jadi arsip-arsip kita itu semua di tahun-tahun yang lalu berada di menu arsip ini. Baik itu bos reguler atau bos kinerja atau bos yang lainnya. Berikutnya yang ketiga adalah tahun. Nah, ini kita tinggal mencari arsip tahun berapa. Kalau misalnya kita mencari arsip tahun 2022, kita tinggal klik tahunnya ini yang 2022. Maka nanti yang tampil adalah arsip BKU atau arsip RKAS di tahun 2022. Itu adalah fungsi menu atau fitur arsip pada menu pilihan. Berikutnya ada menu cetak. Jadi meskipun tahun yang lalu itu kita masih bisa mencetaknya. Yaitu berada di menu cetak. Menu cetak itu ketika berada di paling kanan ini tempatnya. Fungsinya yaitu untuk mencetak RKAS pada tahun yang dipilih. Kalau misalnya kita ingin mencetak tahun 2021 misalnya, maka nanti di sini kita klik tanda panah ini ya, kita pilih tahun 2021. Maka nanti yang tampil di sini adalah RKAS pada tahun 2021. Tinggal kita mencetaknya di bagian ini. Itu adalah menu cetak pada fitur arsip. Berikutnya fitur pada Arkas 4 yang nomor 4 adalah perbaharui aplikasi. Nah, ini
perbarui aplikasi ini letaknya di paling bawah, ya, paling bawah ini. Kalau saya perbesar, ketika ini nanti perbarui aplikasi kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Nanti di sini akan ada versinya, versi saat ini, misalnya 4.0.8. Versi terakhir juga 4.0.8, berarti tidak perlu memperbarui aplikasi. Tapi kalau versinya ini tidak sama, versi saat ini sama versi terakhir, maka kita harus memperbarui aplikasi dengan mengeklik tombol ini, perbarui aplikasi. Kemudian nanti tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada. Nah, untuk memperbarui aplikasi, maka kita membutuhkan jaringan internet. Jangan lupa itu. Selanjutnya, fitur pada Arkas 4 yang terakhir yaitu ada menu keluar atau logout. Menu keluar atau logout itu letaknya adalah di kanan atas di sini nih. Di nama sekolah ini ketika kita klik maka nanti akan muncul data penanggung jawab dan juga menu keluar. Nah, kemudian kalau saya perbesar seperti ini ya, data penanggung jawab dan juga menu keluar. Oke, sementara itu mari kita beralih dari Arkas 3 ke Arkas 4. Kenapa kok kita harus beralih ke Arkas 4? Karena Arkas 4 itu nyaman merencanakan dan aman melaporkan. Semoga sedikit penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.